Selamat kepada hambanya Pastor Andi Simon dan tim YHS atas peresmian Tribun Healing Center pada hari ini, Minggu 6 Juni 2021. Saya sebagai mitra doa turut bangga, senang, bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Sedangkan jenazah saja engkau berikan tanah untuk baringkan kepalanya. Masakan kami anak-anakmu Tuhan, karena engkau adalah Bapa Sang Pencipta. Langit adalah tahtamu, bumi tumpuan kakimu. Aku percaya kami minta lahan bukan untuk kebutuhan kami. Kami minta lahan supaya berkumpul anak-anakmu pagi, siang, sore, malam menyembah Engkau Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti menyediakan. Dia printkan buku bank itu, ada 2 line di sana. Line kedua tulisannya 125 juta 20 ribu rupiah. Saya bilang, Bu, bisa tarik berapa? Bisa tarik semuanya, sisakan 20 ribu saja, tarik semuanya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini di dalam momen sukacita yang begitu luar biasa, saya Pendeta Berton Nababan bersama dengan keluarga, jemaat, sahabat JSAAU Channel dan seluruh mitra doa dimanapun berada, mengucapkan selamat kepada hambanya Pastor Andi Simon dan tim YHS atas peresmian Tribun Healing Center pada hari ini, Minggu 6 Juni 2021. Yang pertama-tama dan yang utama, kita patut menaikkan pujian, syukur kepada Tuhan atas karya, kuasa, berkat, pertolongannya, sehingga Geraha YHS secara khusus Tribun Healing Center hari ini boleh diresmikan. Ini sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Tetap bisa membangun meskipun di tengah-tengah masa pandemi virus corona. Inilah keajaiban Tuhan. Tuhan sanggup membukakan berkat di tengah-tengah masa kesukaran dan kesulitan sekalipun. Karena apa, saudaraku? Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan yang terus berharap kepada kasih setianya. Kepada hambanya Pastor Andi Simon dan tim YHS, saya sebagai mitra doa turut bangga, senang, bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada hambanya Pastor Andi Simon dan tim. Hari ini kita bisa menyaksikan bersama betapa luar biasanya perbuatan Tuhan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan pelayanan dari hambanya Pastor Andi Simon. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita juga turut bersuka cita, turut bersyukur dan terus turut mendoakan supaya ke depan Geraha YHS bahkan Tribun Healing Center menjadi tempat yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan mujizat, keajaiban, aliran kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kita terus berdoa supaya hambanya Pastor Andi Simon diproteksi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat lagi. Bahkan timnya solid karena motivasinya benar untuk menjadi berkat, berbagi
berbagi kasih, kepedulian kepada sesama manusia yang sangat membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali kita bertanya, kok bisa? Jawabannya, Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tuhan membukakan jalan-jalan berkat-Nya kepada hambanya yang rendah hati dan terus setia bergantung kepada Tuhan dan siap memberikan kepedulian kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Di mana hambanya Pastor Rani Simon sering berkata, aku hadir menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Selama orang-orang sakit masih ada di Indonesia, maka saya akan tetap hadir menjadi sahabat bagi mereka. Itu menjadi motto kehidupan dari hambanya Pastor Rani Simon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peresmian Tribun Healing Center ini menjadi satu sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Di mana Tuhan sanggup menolong, memberkati, menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan apapun. Tetapi kita jangan salah Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berkata, waduh enak banget ya, sudah sukses, sudah berhasil, sudah dipakai Tuhan, sudah menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku dikasihi Tuhan, tidak ada yang namanya semudah membalikkan telapak tangan. Ada proses, ada bayar harga, dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan pengabdian, pengorbanan. Itu sebabnya Pastor Rani Simon sering berkata, percayalah, kesetiaan, ketulusan, kesungguhan kita tidak akan mengkhianati hasil. Inilah buktinya. Kalau kita rindu untuk melihat kemuliaan, siaplah melewati lebah penderitaan, proses yang Tuhan izinkan. Itu yang menjadi kesaksian bagi kita. Bahkan firman Tuhan banyak digenapi melalui apa yang sedang diraih dan dinikmati oleh Pastor Rani Simon bersama dengan tim saat ini, di mana semakin maju pesat berkembang pelayanan beliau, sudah semakin dirasakan dalam ruang lingkup yang lebih besar, lebih luas. Inilah yang menunjukkan firman Tuhan digenapi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa berpanjang lebar, saya mau tunjukkan kepada kita kesaksian, kisah nyata dari hambanya Pastor Rani Simon, bagaimana sampai mendapatkan Graha YHS, termasuk juga yang hari ini diresmikan Tribun Healing Center. Saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan menonton dan menyaksikan kesaksian yang sangat dahsyat dan luar biasa. Saya rindu Bapak Ibu Saudara juga diberkati melalui kesaksian ini. Dan saya dengan bangga mempersembahkan kembali kesaksian ini kepada Bapak Ibu Saudara, karena saya sudah terlebih dahulu sangat diberkati dengan kesaksian hambanya Pastor Rani Simon. Proses untuk mendapatkan tanah akhirnya dibangun. Proses untuk mendapatkan izin dari lingkungan di mana Tuhan bekerja secara ajaib dan luar biasa. Saya yakin dan percaya kesaksian ini akan semakin meneguhkan, menguatkan kita dan membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang tidak tinggal diam. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Oleh karenanya, saksikan kisah nyata, kesaksian dari hambanya Pastor Rani Simon. Bagaimana Tuhan mengaruniakan dengan caranya yang jitu ajaib dan luar biasa, sehingga Graha YHS secara khusus Tribun Healing Center sampai bisa diresmikan pada hari ini. Ini dia kesaksian hambanya yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kiranya dapat meneguhkan, menguatkan kita, bahkan sekaligus memberkati, meyakinkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah
adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang membela, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membukakan jalan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selamat menyaksikan. Saudara, saya terlahir di kota ini. Saya terlahir dalam kondisi di mana papa saya menolak saya. Dan ketika saya lahir, saudara-saudaraku sekalian, dari dalam kandungan mama saya, papa saya pergi dengan wanita lain. Secara figur saya adalah anak yang tertolak. Tetapi syukur kepada Tuhan, Dia Bapa yang baik, tidak pernah menolak kita anak-anaknya. Sekalipun sepanjang jalan hidup saya banyak mengalami hal yang tidak baik. Separuh hidup saya ada di penjara, saudaraku sekalian. Saya terlibat narkoba dan kejahatan yang lain. Tetapi sekali lagi bahwa Tuhan itu baik. Tuhan mencintai saya, anak-anaknya. Bukan karena saya baik dahulu, tetapi karena Dia adalah Bapa yang sangat baik. Dia menerima saya dan saudara apa adanya. Dia mencurahkan kasih-Nya dengan tidak memandang muka. Karena Dia adalah Bapa yang sangat sempurna, yang mengerti. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan saudara, hingga suatu kali ketika Tuhan tangkap saya di Jakarta, yang dimana hari itu harusnya saya meninggal. Karena sahabat-sahabat saya kalau nggak di penjara, rumah sakit jiwa, di kuburan. Tapi sekali lagi, Tuhan sayang anak-anaknya. Sehingga ketika harus saya meninggal waktu itu, datanglah Dia dengan cahaya yang putih. Dia berkata, Andi Simon, maukah engkau ikut aku? Saya berkata, Tuhan, mana bisa Tuhan, saya sampah masyarakat waktu itu. Saya tertolak dan hancur hidup saya. Badan saya dulu tak begini, dulu kurus kering saudara sekalian. Tapi Tuhan berkata, kamu mau atau tidak? Aku berkata, iya, aku mau. Seketika juga aku langsung bangun dan ketagihan saya berhenti. Kesukaan kecanduan rokok saya berhenti dan keinginan minum minuman keras berhenti. Dan sejak hari itu dari Jakarta, saya pulang ke kota Makassar tahun 99 sekian. Saya sekolah di tempat ini, di kota ini, lalu saya belajar tahun 2000. Saya kasih hidup saya kepada Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Awal tahun kemarin, ketika Tuhan percayakan saya mengembalakan pelayanan YHS di Balikpapan, saya percaya Tuhan itu baik. Saya percaya Dia adalah Bapa yang sangat luar biasa. Di dalam firman Tuhan, Markus 11:24 berkata, aku berkata kepada engkau, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah engkau sudah menerimanya. Saya percaya firman Tuhan. Ketika merintis pelayanan awal tahun kemarin, saudaraku, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, berkatilah pelayanan perintisan YHS Balikpapan. Minta tanah yang besar Tuhan. Minta lahan yang besar di kota ini. Tujuan kami satu, supaya banyak manusia datang menyembah Bapa di surga. Supaya mereka boleh berkumpul dan merasakan cinta kasih Bapa. Supaya di sana Tuhan, selain ada tempat umat-Mu menyembah Engkau, anak-anak menyembah Engkau, ada juga Tuhan panti asuhan. Itu kerinduan saya. Supaya apa? Lewat kehidupan saya, banyak anak-anak yang kalau lahir broken home, mereka juga boleh mengalami cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengubahkan mereka. Saudara, secara matematika waktu itu kami belum punya dana membeli lahan. Sedikit profil di Balikpapan, pengembalaan kami merintis jemaat kurang lebih 100, saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, pemuda dan pekerja. Tetapi saya percaya bahwa saya punya Bapa yang baik. Emas dan perak mungkin saya nggak punya, tapi saya punya Tuhan yang kaya. Saya mungkin nggak punya harta yang berlimpah, tapi saya punya iman dalam kasih karunia. Itu lebih daripada cukup untuk menolong kehidupan saya dalam pelayanan. Saudara sekalian, dan ketika saya mencari tanah itu, saya doa, saya mencari lahan itu. Dari sekian banyak, kami belum dapat, ada yang dapat, harganya kemahalan, ada yang jauh dan sebagainya. Saudara, dan ketika satu hari, kami nggak dapat, awal bulan kami doa kemarin saudaraku. Kami nggak dapat. Dan suatu hari saya dituntun Tuhan pergi ke kuburan. Pikirku ke kuburan bahwasanya di kuburan itu banyak orang-orang Chinese yang masih punya ciong. Masih punya filosofi bahwa itu kurang bagus begitu saudara sekalian.
Dan pikirku waktu itu, kalau tanah di kuburan itu bisa besar dan harganya murah. Dan saudara, ternyata apa yang terjadi? Tuhan tidak izinkan itu. Sampai di tanah kuburan di kota Balikpapan kedua setengah, justru Tuhan mengajar sesuatu kepada saya. Saya menangis di sana. Saya berkata, Tuhan, sedangkan jenazah saja Engkau berikan tanah untuk baringkan kepalanya. Masakan kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa Sang Pencipta. Langit adalah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Aku percaya kami minta lahan bukan untuk kebutuhan kami. Kami minta lahan supaya berkumpul anak-anak-Mu pagi, siang, sore, malam menyembah Engkau Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti menyediakan. Dan saudara, ketika saya kembali dalam pelayanan, suatu hari saya jogging di satu sore di sebuah pusat kota. Saya melihat sebuah lahan yang besar sekali. Saudara, ini yang saya lihat pertama kali. Lebarnya sekitar 35, panjangnya ke belakang 50 dan membesar. Kurang lebih sekitar 2000 meter persegi di tengah kota, di pinggir jalan saudara sekalian. Dan saya terbelalak depan pagarnya seperti saya orang yang sedang begitu haus akan Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, seandainya tanah ini Engkau berikan kepada kami, YHS Balikpapan, maka alangkah mulianya orang-orang akan datang menyembah Engkau Tuhan. Karena Tuhan hidup, Tuhan bukan ilusi, Tuhan bukan perasaan, Tuhan itu hidup. Dia bisa berbicara di hati anak-anaknya. Dan dia berkata, I will, aku mau. Maka sekalipun matematika dana kami belum punya kesanggupan untuk itu. Tetapi saya percaya Dia Tuhan, Bapa Yahweh Jireh yang menyediakan segala kebutuhan anak-anaknya. Maka saya menelpon pemiliknya dan saya berkata, saya mau beli tanahnya ibu. Ternyata beliau adalah Ibu Haja bernama Haja Islamiyah. Di belakang lahan ini ada masjid besar dan nama yang sama dengan pemiliknya Ibu Haja. Dan suaminya adalah orang baru, Pak Haji disegani di kota itu. Saya telepon dan saya berkata, dari mana asalnya? Dari Baru. Oh, saya dari Sulawesi. Pak, Bu Haji, kasih itu tanah buat saya, kodong. Ku suka sekali, mau ku pakai untuk ibadah di sana. Apa dia bilang? Ya sudah, saya boleh jual. Dia buka satu nilai yang sangat besar sekali, pantas. Karena di sana harga pasar memang sangat tinggi sekali. Akhirnya saya tawar serendah-rendahnya. Dan salah satu jurus pamungkas dalam pelayanan adalah ketika ada hal besar yang saya mau dapat dari Tuhan, saya doa dan puasa. Ada jenis-jenis khusus dalam hidup ini yang Tuhan katakan engkau bisa masuk dalam dimensi roh yang lebih tebal lagi kalau engkau doa dan puasa. Lalu saya tawar saudaraku dengan serendah-rendahnya, kami deal sebuah nilai 4,4 miliar. Saudara-saudara sekalian, ketika deal dia berkata, kapan dibayar? Saya berkata, secepatnya. Saya tunggu transferan. Dari mana? Dalam hatiku, dari surga. Saudara punya uang banyak, saya juga banyak. Dari mana? Dari surga. Kalau antar bank saja biasanya 2 hari masa transfernya. Dari surga biasanya bisa 2 hari, bisa lebih cepat, bisa kadang-kadang tunggu sebentar. Percaya Tuhan pasti berikan. Dan saudara-saudara sekalian, maka saya bersama istri, kami doa dan puasa. 1 minggu belum terjadi apa-apa. Hingga suatu hari saya berkata pada istri saya, sayang kita cari bank. Nah ini mulai kita cari bank. Lalu saya mulai survei bank swasta di Indonesia. Ada satu bank yang katanya paling kecil bunganya. Lalu saya ini dengan percaya diri, memang kadang-kadang waktu kita punya iman dari Tuhan, itu seolah-olah orang bilang konyol dan agak gila. Tetapi sekali lagi bahwasanya, kalau saudara percaya Tuhan, dunia berkata gila, tetapi bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Saya dengan percaya diri sampai ke sebuah bank dan saya berkata, saya mau kredit 4,4 miliar. Wow, Bapak siapa? KTP saya, pekerjaan pendeta. Ini KTP saya pendeta. Wow, buat apa? Mau bangun gereja. Wow. Pak, maaf ya, dari awal sampai sekarang
bank tidak pernah memberikan kredit kepada pendeta, apalagi fungsinya bangun rumah ibadah, gereja. Karena kalau macet Pak, repot naginya. Nagih ke siapa Pak? Saya berkata, panggil pimpinanmu. Pak percayalah, pasti gak dikasih. Bapak punya rekening koran? Gak punya. Punya pekerjaan bisnis PT? Gak punya. Sumber dana? Saya pendeta anak Tuhan Yesus. Gak mungkin bohong. Iya Pak, kami percaya. Masalahnya bayarnya sumber dari mana? Saudara, maka saya berdiri, tertunduk, malu, dan saya pulang. Hari yang sama, pemilik telepon kepada saya. Pandi, iya Ibu Haji, kapan kita bayar kalau betul-betul? Bu Haji, mau sekali tanah, kasih sama saya Bu Haji. Iya, bayar. Akhirnya terpojok. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita harus telanjang. Sudah tidak ada kekuatan yang lain, tidak ada pengharapan yang lain. Saya harus open saja, Bu Haji. Saya mau beli tanah kita, saya nggak niat nipu. Tapi saya nggak punya uang. Kita pongor-pongor kita ini. Kita mau bayar, bilang ternyata tidak bayar. Mau permainkan saya ya? Tidak, sedikit pun tidak ada niat permainkan. Ya sudah, kalau mau betul Pak Haji mau jual, bayar. Satu nilai keceplos dari mulut saya. Dan saya pikir nilai itu adalah nilai yang pasti dia tolak. Jauh dari harga 4,4 miliar. Saya berkata, saya bisa bayar. Berapa? Kapan? Saya hanya bisa bayar 650 juta. Benar saja, yang ada dia marah. Kita main-main, sudah. Kebetulan, saudaraku, Pak Hajinya ini orangnya sangat tegas. Beliau pengusaha tongkang dan batu bara di Kalimantan Timur. Dan sudah lihat wajahnya seperti itu, wajahnya sangat tegas sekali, orangnya sangat disegani. Tetapi kami berjumpa 2-3 kali, Tuhan menaruh kasih kepada dia. Sehingga ketika saya berbicara, Pak Andi. Dia jadi orang yang sangat lemah lembut waktu itu. Jadi saya berkata kepada Ibu Haji, sampaikan kepada beliau bahwa kasih tanah buat saya hanya punya uang segitu. Jangan aneh-aneh, yang ada Pak Haji marah. Sudah, saya tunggu kabar beta Ibu Haji. Benar saja. Selesai, sekian jam. Malam jam 9. Telepon bunyi. Saya angkat. Pak Haji, iya Ibu Haji. Masa kesel Pak Haji? Bahwa itu tanah yang di pinggir jalan di Marta Dinata, di Balikpapan. Mau nak beli Pak Andi dengan nilai seperti itu? Oh maaf Bu Haji, maaf. Jikalau perkataan saya salah, maaf Bu Haji, tidak ada maksud demikian. Mohon maaf Pak Haji, jangan marah. Itu saya heran juga. Kenapa? Waktu saya bilang gitu, harusnya kan Pak Haji marah. Oh ya, maaf ya. Tetapi apa yang Pak Haji katakan? Kasih itu tanah buat Pak Andi. Saudara, itu kabar sukacita. Tuhan bekerja luar biasa. Tapi satu sisi aku mikir, duitnya dari mana? Saya tutup telepon dengan sukacita. Tapi di belakang seolah ada seekor singa mengejar saya. Lalu lihat istri saya, kami sedang berpuasa dan berdoa waktu itu. Pertolongan Tuhan ajaib. Dan saya pegang, istri saya berkata, sayang, itu tanah kita dikasih. Tuhan bekerja, Tuhan tidak tinggal diam, dia Bapa yang baik. Puji Tuhan kok. Tapi dia minta segera dibayar dengan nilai itu. Kok ada duitnya? Banyak sayang, masih tunggu transfer dari surga belum sampai. Ya sudah, gimana caranya? Sayang, sepanjang kita menikah kalau lebih 10 tahun, ada berkat-berkat yang kita simpan. Ada beberapa kendaraan. Boleh nggak sayang? Kalau semua apa yang kita punya, kita relakan untuk pelayanan. Secara manusia waktu itu, istri saya sama istri yang lain pasti runtuh hatinya. Karena pada umumnya orang bekerja, mendapat sesuatu, dan apa yang dapat dia pegang erat-erat. Untuk dia wariskan ke berikutnya. Tetapi waktu kami punya, tidak banyak saudaraku sekalian. Secara manusia istri dia pasti hatinya runtuh. Tetapi dia ingat bahwa dia adalah istri hamba Tuhan. Kalau suamiku punya iman kepada Tuhan seperti ini, saya harus menopang dia sungguh-sungguh. Saudara, singkatnya kami jual semua yang kami punya. Yang kami punya yang kecil kami jual, kecuali cincin kawin kami gadekan.
Suatu hari kelak ada berkat bisa kami ambil kembali. Kenapa saudaraku? Karena cincin kawin adalah tanda pernikahan kami 10 tahun lalu. Dan saudara, luar biasa. Ketika kami ambil langkah ini, percaya kepada Bapa, Tuhan mulai siapkan dananya. Tuhan siapkan dananya. Hingga di mana hari Senin harus deadline. Jumlah dana sebesar itu. Sampai Sabtu dan Minggu malam dananya masih kurang 125 juta. Lalu Minggu malam saya doa sama Tuhan gini. Ini doa pamungkas saya pada Tuhan, berkata begini. Tuhan, itu tanah yang mau dibeli gereja punya siapa sih? Tuhan jawab di hati saya, punyaku. Kalau punyamu Tuhan, urus ya Tuhan ya, aku mau bobo. Langsung saya tidur tenang, karena Tuhan yang punya semuanya. Bangun subuh, mikir lagi. Lalu saya doa, Tuhan, doaku pagi hari ini, jikalau ini tanah dari Engkau, saya nggak tahu gimana caranya, maka hari ini dananya pasti cukup. Tetapi bila mana ini bukan dari Engkau Tuhan, jangan pernah kirim dananya datang kepadaku, karena saya pasti gagal. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mampu melangkah. Ku perlu Engkau, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kalau Tuhan gak beserta saya pasti gagal. Tapi karena Tuhan beserta saya dan saudara, saudara pasti berhasil hari ini, esok, seumur hidupmu, bahkan anak cucumu dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin. Saudara, dan waktu itu pagi hari saya berjalan. Minggu yang lalu saya ke Kota Makassar, waktu sebelum hari itu, saya berjumpa seorang sahabat kecil saya. Dan hari ini beliau ada dalam ruangan ini. Saya berjumpa dan waktu itu Tuhan izinkan saya mendengar kabar bahwa dia kondisinya dalam kondisi yang kurang sehat. Dan Tuhan izinkan kami untuk berdoa untuk sahabat kecil saya ini. Dan puji Tuhan waktu itu, dia bersaksi kepada saya, waktu kondisinya drop dalam kondisi meriang suatu sore, kami berdoa minta kepada Bapa di surga, anugerah sembuhkan dia. Dan saudara, dia bersaksi dari keramik di lantai rumahnya, itu keluar strum masuk kakinya. Dan dia mengalami sukacita, dia mengalami tubuhnya membaik, dia mengalami ada kesehatan mengalir waktu itu. Dan dia cek saudara ke Singapura, kondisinya hari ini sudah jauh lebih baik. Sekali dokter berkata tidak kecil tapi besar. Tapi kalau Tuhan menjamah, tidak ada yang mustahil. Di hari yang sama itu saudaraku sekalian, kami berbincang-bincang dengan beliau. Dan beliau berkata kepada saya begini, Di, sahabat kecil saya, dia berkata, dia mengasih Andi, Di, satu hari saya mau memberkati gerejamu. Minta nomor rekening gerejamu. Lalu saya sampaikan perihal ini kepada beliau. Saya berkata, Jeff, hari ini hari penentuan. Kalau saya dapat mujizat dari Tuhan, maka perintisan kami akan punya lahan sendiri Kota Balikpapan. Saya ceritalah dengan respon-respon seperti itu. Dan saudara, seumur hidup saya belum pernah melihat ada orang seperti ini. Ada orang kok yang mau nolong, memberkati, lebih semangat daripada yang ditolong. Yang ada biasanya selalu, biarpun saudara kandung ya, nanti ya, aku pikir-pikir dulu ya. Thanks ya, kau sudah laupo siang ya. Kalau bicara soal ceng, biasanya tunggu dulu ya, lihat dulu kasnya berapa ya. Tetapi yang ini berbeda, saya cerita apa adanya. Apa dia katakan, ya bisa, yang penting Andi, kau punya rekening CMB niaga sekarang, kau kasih tahu sekarang rekeningnya, saya transfer sekarang juga. Saya kaget, ini kok ada orang mau nolong, kok lebih semangat daripada ditolong. Itu udah jam 2 siang saudaraku, dan saya mulai mikir, siapa di Balikpapan ini, punya pemuda siapa yang punya rekening ini, nggak boleh harap manusia.
Lalu saya berkata, Jeff, kalau saya buka sekarang rekening, bisa nggak? Aku coba. Saya langsung ke teller di Sambil Restu Ibu di kota Balikpapan. Jam 2 siang, tellernya kosong, customer service-nya kosong. Saya masuk langsung, tidak antri. Saya berkata, saya buka rekening. Boleh pada pilihan 20.000, 50.000, 100.000. Pilih yang mana? Yang paling murah, 20.000 saja. Berapa menit? Kalau rekening cepat, buku cepat, ATM agak lama. Saya nggak perlu ATM-nya, pergi rekening sekarang. Saudara, saya tunggu. Lalu BBM, sudah belum? Tunggu. Semoga bisa. Belum selesai waktunya. Hari itu tutup bank. Begitu 3 menit kemudian, Pak, ini Pak rekeningnya, bukunya, ATM user. Oh, enggak perlu ATM, yang penting nomor rekeningnya saja. Langsung lihat nomor rekeningnya, saya BBM. Jeff, ini ya. Sekian menit saja dia berkata, kocek me, saya sudah transfer. Saudara, saya bahagia. Tapi tunggu dulu, saya segera ambil bukunya, saya mau tulis segera. Tapi kalau saya tarik, saldo belum terprint, nanti tahu-tahu ada butuh waktu. Saya malu, tahu-tahu rekeningnya kosong. Lalu saya sebelum tarik, saya ke teller dulu, ayo tolong dong diprintkan. Dia printkan buku bank itu, ada 2 line di sana. Line kedua tulisannya, 125 juta 20.000 rupiah. Saya bilang, Bu, bisa tarik berapa? Bisa tarik semuanya, sisakan 20.000 saja, tarik semuanya. Maka hari itu kami AJB langsung ke notaris. Kami AJB lahan 4,4 miliar. Hari itu di notaris Balikpapan. Saudara, lalu saya tanya ke Pak Haji, itu kurang 3 miliar 750 juta, bagaimana? Dia berkata, ini tanah ambil saja, pakai saja untuk apa yang kau perlukan, sisanya kau atur saja, bagaimana kamu bisa bayar. Lalu saya nggak mau, karena kita notariskan, kita patenkan, kita AJB, saya nggak mau, kita harus bicara. Lalu saya bersama istri sekali lagi, sayang, you kan kerja, sayang kan kerja, ada bridal, setiap bulan ada gajinya. Saya juga diundang pelayanan, Tuhan kadang seringkan berkat buat saya. Sayang, boleh enggak berkatmu, berkatku sepanjang bulan kita tabur semua untuk pelayanan. Karena dia lihat Tuhan itu menyertai kita. Iya Koko sayang, saya berkat kepada Pak Haji, boleh enggak dikasih? Enggak apa-apa, asal rela. Saya selesaikan itu tanah 150 kali, setiap bulan saya bayar 25 juta. Dia berkata, rela, sanggup, bisa. Saya berkata, bisa. Sudah berjalan 3 bulan, Tuhan pelihara. Saudara, itu nilai memang besar, tetapi sama dengan sebuah nilai sewa gedung ibadah. Yang harusnya kami bayar sewa setiap bulan, setiap tahun. Sekarang uang sewa kita alihkan justru menjadi milik lahan punya Tuhan. Apakah Tuhan berhenti? Tidak. Ketika sudah pindah tangan menjadi milik IHS Balikpapan, saudara, saya segera urus izinnya. Percaya nggak percaya? Yang paling rumit adalah urus izin tetangga. Saudara, dalam pemikiran saya adalah waktu itu, saya jalan ke rumah Pak RT-nya dan seperti umumnya, kalau nuwun dulu, Pak RT kami warga baru, mau buat persil untuk bangun kegiatan ibadah, bolehkah ditolong? Tapi tidak gitu cara Tuhan bagi pelayanan di kota Balikpapan. Waktu saya di tempat di lahan itu Bapak Ibu sekalian, saya ngomong kepada pemiliknya, dia berkata begini, mau bangun apa? Ini kegiatan keagamaan kami untuk rumah ibadah. Ya sudah, dia angkat teleponnya, dia berkata, Pak RT, datang segera ke sini, saya mau bicara. RT-nya yang datang terlalu pendekan, dia turun dari atas turun ke bawah, saya lihat, wah. Lalu begitu datang dia, Pak RT, saya Andi, oh ya, Pak RT, ini adik saya, dia sekarang yang beli, dia kelola ini, dia mau bangun apa keperluannya, semua izinnya uruskan. 1 lembar surat persetujuan tetangga dan sebagainya, saudaraku, saya tahan. Dia berkata, kasih, pikirku, ayo Pak RT sama-sama kita, saya di belakang ikut. Tapi dia berkata apa? Tidak usah ikut, kasih saja, paling besok sudah selesai. Saudara, itu sudah mau maghrib. Saya
kasih gak ya, kasih gak ya, kasih gak ya. Saya rela kasih. Saya nunggu jam demi jam. Besok pagi kok nggak telepon, siang kok nggak telepon, maghrib nggak telepon, saya telepon. Pak Haji, iya, ketemu RT. Sudah ketemu, kapan? Tadi pagi, suratnya sudah diantar tadi pagi sama semua tetangga, sama stempelnya, sudah selesai. Tidak sampai 24 jam, sudah selesai. Dan begitu banyak semua proses perizinan sampai tingkat kelurahan, sampai Menhumkam, sampai dari SK Menteri, semua selesai tidak sampai 1 bulan. Dan bahkan ketika saya dirapatkan dari Trantip, Kesbangpol dan Kelurahan untuk di briefing dan berkata, Andi, you tahu di belakang itu ada rumah yang besar kegiatan dari saudara kita. Kamu bangun motivasimu apa? Dulu saya pernah nyesal bahwasanya kenapa saya terlahir keluarga aku berantakan. Dulu saya pernah nyesal kenapa hidupku hancur. Tapi ternyata Tuhan pakai untuk alat kemuliaannya. Bulu yang terkulai Tuhan tidak patahkan, dia jadikan indah untuk kemuliaannya. Dan saudara, apa yang terjadi ketika saya di briefing waktu itu, saya bersaksi kepada mereka, saya berkata, dulu saya hancur, hidupku jahat, tapi sejak Yesus tolong saya rindu lewat hidup saya, lewat program ini, kegiatan kami bangun di sana, banyak orang-orang muda akan dijangkau, hidupnya dirubah oleh kasih karunia Tuhan. Urapan Tuhan mengalir waktu itu, dan Ibu Lurah berkata begini, tidak panjang lebar, ini bagus, ini bagus, ini bagus, enggak usah panjang-panjang, kasih dia izin. Tidak sampai sekian menit, izin juga keluar. Dan begitu banyak karya Tuhan yang ajaib, sampai hari ini pun tidak berhenti. Tuhan berkata, aku segera datang, jangan banyak nganggur. Saudara, begitu kami melangkah punya izin, sudah punya tempat sendiri, tidak boleh nganggur. Tuhan mulai bekerja luar biasa. Kami ratakan itu tempat yang besar, kami membangun hari-hari ini. Apakah berhenti? Tidak pernah berhenti. Apakah terbengkalai? Tidak pernah terbengkalai. Orang berkata, Pak, berapa RAB-nya? RAB-nya 5 miliar. Berapa uang Pak Andi? Uang saya. Sekarang ini belum ada, masih tunggu transferan. Tapi sampai hari ini, pekerjaan Tuhan, sudah bisa melihat gambarnya, itu sedang kita, nanti saya pulang besok, masukkan eksavator, dan saya percaya sebelum akhir tahun ini, gedung itu bisa dipakai untuk tahap pertama, bisa menampung 500 seat. Saudara doakan, Desember ini kita akan pakai gedung YHS Balikpapan milik kepunyaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Wow, dan sampai hari ini, orang berkata ini impian kami saudaraku, ini impian kami, tahap 3 akan selesai, inilah jadinya seperti ini. Orang terheran-heran, saudara, bahkan untuk gambar interior, eksterior, RAB 2 dimensi, 3 dimensi, itu ratusan juta. Tetapi dia Bapak yang baik, dia kirimkan orang-orang yang menggambarnya. Pak, berapa biaya Pak? Gratis, karena Bapak yang mengirim saya. Dia Bapak yang tidak pernah gagal, saudaraku. Bahkan sampai ketika saya sebelum ke Surabaya dan ke Makassar, saudara, saya dikatakan, Pak, perlu eksa. Eksa itu dikasih murah 50 jam saja, plus mobilnya karetnya itu 13 juta. Saudara, Bapak, engkau kaya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba orang ngomong gitu, Tuhan kirimkan berkatnya, ada orang kasih nitip $2.000 Singapura, saudara sekalian. Saya tukar di Haji Latungrun di kota Balikpapan, nilainya 19 juta 500, lebih sedikit untuk operator dan solar industri. Saudara, hari-hari hidup kita ada tangan Tuhan yang menyertai. Saudara, kalau kemarin kau pernah gagal, engkau tidak gagal hari ini. Tuhan merancangkan engkau bukan gagal, tapi engkau dirancangkan untuk menjadi anak-anak pemenang.